bahwa advokat itu dalam menjalankan satu tugas profesinya itu bisa terlihat dari surat kuasa. Surat kuasanya apa? Surat kuasa itu melakukan pendampingan, membela dalam perkara pidana atau perdata. Itu kan. Tapi kemudian lalu disalahgunakan sama advokat. Memang di luar dari kuasa itu. Kuasa itu. Maksudnya di luar dari yang dirumuskan dalam surat kuasa. Misalkan dalam kuasa sebagai membela dalam tergugat atau terdakwa. Tapi dia memberikan sesuatu kepada penegak hukum, suap. Memberi. Ya. Ini nggak bisa hak imunitas. Selamat malam Pak Filipus. Apa kabar? Pak Jeff, Pak dosen. Bagaimana sekarang? Banyak berpraktek ini saya lihat Bapak. Iya, saya banyak keluar kota ini Pak Jem. Waduh, memang perkara yang saya tangani ini cukup. Sebagai advokat ya? Sebagai advokat saya. Nah, kedatangan saya hari ini Pak, malam ini Pak Tarigan, justru saya ingin menanyakan sesuatu nih tentang yang sekarang perbincangan ya, mengenai hak imunitas advokat. Oh iya, ini memang sekarang ini Pak. Ada beberapa nih advokat saya dengar dipertontonkan depan publik, terus juga bermasalah hukum. Udah status tersangka. Dan ada juga yang tersangka. Ada tersangka. Nah, menurut Pak Tarigan ini sebenarnya bagaimana sebenarnya harusnya kita melihat ini imunitas? Saya ini Pak Jem sudah waktu di Soho saya di pemilihan profesi. Waktu pindah pecah juga saya pemilihan profesi ya. Saya melihat di situ beberapa pengalaman saya. Banyak sekali juga kawan-kawan kita ini berlindung di kode etik dan undang-undang advokat dengan berlindung sebagai profesi advokat itu punya hak imunitas. Ya. Kalau dulu ada MOU dari organisasi dengan Kapolri bahwa jika ada advokat dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka maka akan diminta ke ke organisasi advokat untuk dimintakan dan mereka nanti menghadirkan begitu. Nah, kalau sekarang dengan organisasi sudah banyak ini, ya sekarang asal advokat dipanggil tentu udah sulit lagi berkoordinasi nggak seperti dulu. Benar. Nah, kalau saya lihat Pak James ya, saat ini ada beberapa yang advokat yang dikenal juga status tersangka. Nah, di sini perlu sebetulnya dibuat satu edukasi atau kualifikasi apa sih advokat yang tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas. Dalam undang-undang advokat kan disebut ya Pak ya? Iya, undang-undang advokat pasal 16 ya, kode etik. Cuman apakah itu bisa diterapkan ke semua? Nah, di situ bagaimana kualifikasi tadi yang kualifikasinya dalam prakteknya misalkan kalau advokat dia kan advokat nih kayak kita, saya advokat sedang main judi, tidak melekat profesi saya. Betul. Ketika saya main judi, lalu tertangkap 303, katakan seperti itu. Ya saya tidak punya hak imunitas. Betul, setuju. Jelas toh. Kalau saya sedang mengendara, itu ada tabrakan atau gimana, itu tidak bisa. Atau saya sebagai advokat berlindung, sebetulnya saya menyuruh klien saya membuat surat akte otentik atau akte-akte palsu, kemudian dijadikan sebagai alat bukti atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Itu tentu tidak dalam posisi itikat baik, Pak. Jadi imunitas advokat ini sebenarnya tidak setiap waktu ya? Iya, dia kapan pertanyaannya? Iya, kapan dia bisa? Ini tafsir. Ini banyak tafsir, tetapi sebetulnya kita sendiri bisa menilai apa sih kualifikasinya. Katakan seperti ini. Sebagai advokat, kita tidak punya hak dan kualifikasi untuk menilai surat tersebut adalah asli atau palsu. Betul. Nih, kita sebagai karena sudah ada yang punya wewenang itu. Wewenang itu kan ada di PPAT katakan, BPN. Lalu suatu perkara kita membuktikan bahwa tanah dan bangunan misalkan adalah milik klien kita. Lalu klien kita memberikan sertifikat. Kita tidak bisa mengatakan ini asli atau palsu. Kita harus percaya ini asli. Lalu kita jadikan ini menjadi alat bukti dalam sidang perdata misalkan. Lalu kemudian karena ini sebagai alat bukti,
katakanlah menang perkara kita, ya katakanlah menang. Lalu kemudian 1 tahun 2 tahun kemudian Pak, ini ternyata yang kita buktikan ini adalah sertifikat yang palsu. Iya. Nah, di situ menurut saya ya Pak, advokat tersebut punya hak imunitas di situ, tidak boleh dituntut baik perdata maupun pidana. Kenapa? Gitu ya. Iya, karena dia tidak punya kualifikasi. Justru ketika dia mengatakan ini palsu, dia nggak punya hak. Kecuali secara nyata-nyata dia memang mengetahui bahwa surat tersebut adalah pernah dijatuhkan putusan bahwa akte tersebut atau surat-surat tersebut adalah palsu. Itu. Iya. Nah, kedua, itu kualifikasi. Kedua, bahwa advokat itu dalam menjalankan satu tugas profesinya itu bisa terlihat dari surat kuasa. Surat kuasanya apa? Surat kuasa itu melakukan pendampingan, membela dalam perkara pidana atau perdata. Iya. Itu kan. Tapi kemudian lalu disalahgunakan sama advokat. Di luar dari kuasa itu. Kuasa itu. Maksudnya di luar dari yang dirumuskan dalam surat kuasa. Misalkan dalam kuasa sebagai membela dalam tergugat atau terdakwa. Tapi dia memberikan sesuatu kepada penegak hukum, suap. Memberi. Ya. Ini nggak bisa hak imunitas. Justru, ya inilah perbuatan-perbuatan material di luar yang mencederai profesi advokat itu sendiri. Betul. Gitu loh. Jadi terkait dengan kode etik dan pelaksanaannya hak imunitas ini, sebetulnya organisasi advokat ini wajib selalu memberikan satu edukasi kepada anggotanya supaya peristiwa-peristiwa yang memanggil advokat-advokat kemudian berlindung di imunitas. Imunitas Advokat itu. Ada juga begini, Pak. Dia ini seorang advokat memang, tapi dia punya pekerjaan lain. Iya, mungkin untuk mensupport advokatnya dia melakukan YouTuber kemudian ada melakukan satu perbuatan-perbuatan yang melakukan ITE misalkan. Lalu kemudian ketika dia ada tersandera dalam satu perkara pidana, kemudian dia bilang saya hanya advokat. Ya tidak bisa, maka kualifikasi harus dilihat dengan itikat baik. Nah, itikat baik ketika penyidik atau pihak lain yang ingin membuktikan itu kurang jelas, di situ perlunya namanya ahli kode etik memberikan satu keterangan terkait dengan kualifikasi. Nah, ini kan kemarin saya mendengar misalnya Bapak STS ya, Sugeng Teguh Santoso, dia dipanggil sebagai ahli kode etik. Nah, bagaimana sebenarnya kalau organisasi advokat membuat ukuran-ukuran atau bisa membuat rumusan mengenai itikat baik ini? Jadi supaya penyidik tahu, misalnya penyidik tahu nih menempatkan. Nah, ini Pak. Kalau kita membaca kode etik, kita belum tentu paham betul maksud pembuat kode etik. Betul. Ya, maksudnya itu. Nah, kalau di Pak STS itu misalkan ya, dia kan ikut membentuk kode etik itu. Dan lama juga di Dewan Kehormatan Pusat. Nah, lama sebagai majelis sekretaris Dewan Kehormatan Pusat. Nah, tepat saya pikir kalau penyidik meminta keterangan beliau sebagai ahli, ya itu biasa. Ya. Jadi setiap sebenarnya yang berhubungan kalau ada pembelaan dari orang yang disangkakan atau apa ini menyatakan membela diri dia sebagai advokat, itu penyidik sebenarnya wajib memanggil ahli dari organisasi supaya diakomodir juga kan. Setiap orang berhak mendapatkan pembelaan. Supaya ini kan ahli hadir adalah supaya perkara menjadi terang. Supaya hak dan kewajiban terutama hak-hak para terlapor ini juga kan harus diakomodir. Penyidik ini kan penegak hukum juga. Iya, sebagai peradaban kita kan tidak boleh melanggar namanya hukum prosedural. Karena nggak mungkin substantif itu kita bisa capai, Pak. Ya kalau proseduralnya aja. Mereka kan punya. Iya, dia bilang saya ingin membela diri melalui kode etik, ahli kode etik. Ya harus diberikan. Dan harus juga memang ahli-ahli kode etik ini setidaknya dia berpengalaman 5 tahun di Dewan Kehormatan lah. Baik, kalau saya tangkap tadi Bapak sampaikan, pertama itu memang harus kita melihat
itikat baiknya ya. Itikat baik. Itikat baik, terus kedua itu surat kuasa. Surat kuasa salah satu bentuk formal. Jadi surat kuasa itu ruang lingkupnya sejauh mana? Sejauh Apakah mana? perbuatan dia ini masih masuk ruang lingkup dalam surat kuasa ini? Ya. Kalau kita tahu kan pembelaan seorang advokat juga tidak hanya dalam pengadilan ya, Iya. di luar pengadilan Di juga luar juga, sesuai dengan iya. keputusan Iya, Mahkamah Konstitusi. Kemudian dengan itikat baik. Nah ini yang mungkin dua ukuran ini. Itikat baik ini kan kadang begini. Sepanjang itu katakanlah ngomongnya itu bicaranya di persidangan itu kan kewajiban konstitusional juga membela Iya, klien. betul. Dalam bentuk bertanya kepada Iya, saksi-saksi. betul. Mungkin di situ dibatasi oleh katakanlah instruksi dari jaksa, Iya. instruksi dari lawan atau juga tidak dikerangkan oleh majelis hakim. Ini kan. Lalu dia tetap misalkan ngotot katakanlah dalam terkutip ngotot berusaha untuk bisa diakomodir kepentingannya itu masih dalam ranah Harus dilindungi. harus dilindungi itu. Karena apa? Setuju. Penerapannya adalah advokat punya kewajiban konstitusional dalam membela kliennya. Ya. Bentuknya apa? Termasuk tidak terbatas dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, menggali fakta-fakta yang menguntungkan kliennya. Ya, sendiri. nah ini yang sering menurut saya ya, pendapat saya, Iya. masalahnya sering salah paham. Nah, Orang kurang memahami yang menjadi kekasan dari pembelaan seorang advokat itu. nah, Orang selalu melihat dalam kacamata sempit. misalnya hakim Iya, atau jaksa, polisi. Jadi mereka menggunakan kacamata mereka untuk melihat penegakan hukum. Padahal ini punya kacamata yang berbeda. Nah ini Pak Jem. Nah ini sulit Nah, nih saya jadinya. mau cerita ini pengalaman. Ada yang memanfaatkan imunitas advokat sebenarnya tidak harus dilindungi imunitas advokat, tapi ada yang seharusnya dilindungi. Jadi tidak terlindungi gimana? Nah ini. Jadi Pak Jem, yang harus dipahami kalau dalam mengajar saya selalu mengatakan perspektif penegak hukum advokat dalam melihat keadilan dengan menggunakan regulasi yang sama dengan fakta yang sama berbeda. Betul. Berbeda. Kalau sama, tentu perspektif penyidik adalah BAP-nya. Ya. Kemudian diakomodir oleh penuntut umum. Iya, iya. Lah kalau sama, ya perkara ini terbukti. Nah, ini menurut saya jarang bisa dipahami oleh penegak hukum lain. Harusnya. Karena mereka menganggap kadang-kadang ada yang diplesetkan ya, misalnya kebenaran itu tunggal dan segala macam. Nah, itu menjadikan bahwa mereka menganggap kalau sudah faktanya begini, kok pandangannya seperti itu ini. advokat itu membela yang salah. Itu keliru. Aduh, gimana itu? Nah, justru putusan pengadilan tingkat pertama masih bisa dibanding. Banding masih bisa kasasi. Bahkan ada PK. Jadi, harus saling menghormati tugas dan peran fungsi masing-masing. Betul. Ya, karena apa? Karena jika memang tidak dibutuhkan advokat itu, tentu apa yang diakomodir penyidik, langsung ke jaksa, langsung tinggal ketok palu. Justru harus ada peran advokat. Dan advokat tidak boleh perspektifnya sama, justru dia harus berbeda, dalam ranah mencapai keadilan. Iya, betul. Nah, yang bisa dipastikan diperjuangkan oleh advokat itu adalah keadilan prosedural. Karena keadilan substantif itu murni sekali ada kewenangan hakim yang memutus, Pak J. Ini kalau dalam teori hukum, teori fungsional nih. Nah itu, kan penegakan prosedural dan substantif itu sama nilainya. Prosedural itu adalah peradaban kita. Hukum acara selalu harus menjadi penuntun dalam menegakkan substantif. Betul. Nah itu. Jadi jauh juga kita ceritanya tadi dari peran advokat. Tapi apapun harus dipandang advokat ini sebagai satu benar-benar penegak hukum yang memang dibutuhkan di negeri ini. Dan ini juga harus dianggap perannya sama. Jangan karena ada advokat dianggap kemudian ini memperlambat proses-proses itu sendiri. Harusnya ini kan organisasi advokat ya Pak ya. Harusnya bisa ibaratnya garda terdepan lah ya untuk bisa memberi pemahaman. Masalahnya kan kita organisasi advokat sekarang permasalahannya seperti ini banyak ya. Sudah tidak. Ini juga jadi satu tugas PR kita bersama. Ya itulah. Mudah-mudahan aja
ada. Kalau kode etiknya kan masih satu, Iya. ya. Maksud saya mensosialisasikan ini ke Iya. penegak hukum lain itu kan tugas Nah itu organisasi. organisasi. Makanya butuhnya, kalaupun nanti multibar, tapi majelis kode etik itu sama satu. Karena kode etik kita satu, Betul. undang-undangnya satu. Tetapi ketika terjadi suatu dugaan pelanggaran kode etik, kemudian menggunakan majelis yang berbeda-beda, padahal menggunakan regulasi yang sama. Nah, ini. Tapi ini tugas kita sama-sama, Pak Jem. Setuju, Mudah-mudahan, ya. sepakat. Terima kasih nih Pak Jem udah. Terima kasih sama-sama. Ini Pak Jem harus sering-sering kita sebagai praktisi butuh asupan dari akademisi. Ya. Terima kasih Pak Jem. Terima kasih, Pak Luar Filipus. biasa. Ya. Terima kasih. Terima ya. kasih. Oke.